Gadis kecil itu masuk ke dalam lemari es. Membuka es krim yang telah disimpan oleh tuan kecil selama bertahun-tahun. Dia menggali sepotong dengan tangan kecilnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk dicicipi. Es krim curian itu enak. Namun pada saat itu, adikku tidak sengaja terpeleset. Tongkat kayu yang digunakan untuk menahan pintu kulkas agar tetap pada tempatnya terjatuh. Malfoy, yang tingginya hanya 2 cm, jelas tidak bisa menghalangi pintu kulkas. Tak lama kemudian pintu kulkas tertutup rapat. Malfoy yang tangannya tersangkut, buru-buru berteriak minta tolong. Ayah yang mencuri baterai tak jauh dari sana. Mendengar teriakan Malfoy untuk meminta bantuan. Tanpa berkata apa-apa, dia membetulkan kaitan pada radio. Kemudian dia mengikuti tali itu ke meja di bawah. Lalu dia berlari menuju lemari es. Setelah jungkir balik di atas wastafel, selidih singkat tentang sabun. Lalu, dia mengambil sebatang kayu dan pergi ke kompor. Tak lama kemudian, ayah datang menemui Malfoy. Namun, bahkan dengan partisipasi ayah saya, 2 figur mini masih tidak bisa menggerakkan pintu kulkas sama sekali. Saat ayah dan anak itu berdiskusi, cara membuka pintu kulkas untuk menyelamatkan adik Ali. Tiba-tiba terdengar suara pemilik membuka pintu. Ayah dengan cepat mengangkat saudaranya dan melompat dari lemari es. Setelah sampai di kompor, dia segera meminta Malfoy untuk mengeluarkan baterai yang dicuri dan pulang terlebih dahulu. Saya akan mencari kesempatan untuk menyelamatkan Ali. Pada saat itu, Ali sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Dia hanya bisa mencari kemungkinan jalan keluar di lemari es. Pemilik rumah hendak memasuki dapur. Ayah segera memutar tombol pemanggang roti ke bawah. Kemudian, saat pemilik rumah memasuki dapur, mengandalkan pantulan saklar, dia memantulkan dirinya ke pintu keluar lemari es. Suara aneh itu menarik perhatian pemilik rumah. Tapi untungnya mereka tidak terlalu memikirkannya. Saat ini, Ali juga menemukan pipa yang tertutup embun beku. Dia meluncur turun dari pipa dan bertemu ayahnya yang sedang memanjat. Tapi sebelum mereka bahagia, tuan rumah tiba-tiba datang membawa minuman dan bersiap menambahkan es batu. Saat pemilik rumah menekan tombol, es di dalam lemari es menggelinding ke arah mereka seperti batu besar. Untungnya, ayah saya punya ide. Gunakan tusuk gigi untuk menghentikan es batu yang jatuh. Tidak ada es batu. Tuan rumah menekan tombol lagi. Tapi untungnya tusuk giginya cukup kuat. Ayah dan anak perempuannya terhindar dari akibat kejam tertimpa es. Ketika pemilik kamar penasaran membuka kulkas, hanya sedikit es yang jatuh ke tanah. Dan seutas benang tipis yang terpaksa ayah lepaskan. Biarkan pemilik rumah tetap berantakan. Ternyata, di bawah lantai setiap rumah tangga, atau mungkin ada orang mini seperti keluarga Ali yang tinggal di balik tembok. Mereka menyebut diri mereka sebagai perantau. Terkadang manusia hanya melakukan pembersihan besar-besaran. Itu bisa merenggut nyawa mereka. Semua kebutuhan sehari-hari dan makanan mereka. Ketika pemilik rumah sedang pergi, menyelinap ke dalam rumah untuk meminjam. Kamu mendengarnya dengan benar. Mereka menyebutnya mencuri. Namun hingga kini mereka belum pernah membayarnya kembali. Kali ini, Ali hanya serakah. Aku mencuri sepotong es krim majikanku. Hampir ketahuan oleh tuan tanah. Malam, Ali sama seperti biasanya, siap untuk pergi ke kamar tidur utama kecil untuk menonton serial kartun. Dia menyalakan lilin menggunakan kabel yang terputus di dinding. Kemudian melalui terowongan panjang di dalam tembok, di balik dinding kamar tidur utama kecil. Mengikuti pita pengukur yang telah disiapkan, Ali berhasil mencapai pintu keluar langit-langit kamar tidur utama kecil itu. Melihat tuan kecil itu sedang berkonsentrasi menonton kartun, Ali memegang lilin yang padam. Lalu dia duduk di antara patung-patung itu dan menonton bersama guru kecilnya. Namun tak lama kemudian tuan kecil itu mematikan TV dan bersiap untuk beristirahat. Tepat saat Ali hendak kembali, dia secara tidak sengaja menjatuhkan patung kecil. Suara patung jatuh ke lantai. Tak lama kemudian hal itu menarik perhatian sang guru kecil. Ali segera bersembunyi setelah melihat ini. Dan sosok kecil ini kebetulan dilihat oleh guru kecil itu. Tuan kecil itu dengan cepat mengambil tempat pena yang kosong. Aku datang ke lemari untuk mencari sosok kecil itu. Melihat dia tidak menemukan tuan kecilnya, dia hanya bisa pergi dengan kecewa. Ali mengira dia akhirnya berhasil lolos. Tanpa diduga, begitu dia berdiri, tuan kecil itu tiba-tiba muncul. Kemudian ketika Ali sedang melarikan diri, tutupi Ali langsung dengan tempat pena. Tuan kecil yang penasaran, cepat tuang Ali ke akuarium di samping. Silakan lanjutkan dan berikan saya perbaikan cepat. Sungguh menakjubkan bahwa Anda dapat berbicara. Mengapa membiarkan saya melakukannya? Dipelajari dalam komunikasi. Nama guru kecil itu adalah Peter. Sejak kecil, ia menyadari barang-barang di rumahnya sering hilang. Benda-benda kecil ini sebenarnya dicuri oleh keluarga Ali. Ali buru-buru menjelaskan bahwa mereka bukan pencuri. Saya hanya perlu meminjam sejumlah uang untuk menambah pendapatan keluarga saya. Ali takut Peter akan menghancurkannya sampai mati. Namun kata-kata Petrus selanjutnya, hal ini membuat Ali merasa lebih buruk daripada meremasnya sampai mati. Peter mengatakan mereka akan pindah. Karena villa ini, itu diberikan kepada keluarga mereka oleh bibi mereka setelah dia meninggal. Namun bibi saya tidak meninggalkan surat wasiat. Jadi Porter, pengacara keluarga yang bertanggung jawab atas surat wasiat tersebut, untuk mengusir keluarga Peter dari villa tersebut. Villa itu akan dibeli kembali oleh Porter dengan harga murah dan diubah menjadi hotel. Peter yang baik hati menyarankan agar Ali dan keluarganya pindah bersama mereka. Dan berjanji tidak akan melakukan apapun yang akan menyakiti keluarga Ali. Kembali ke bawah lantai, Ali menceritakan kepada orang tuanya segala sesuatu yang baru saja dikatakan Peter. Setelah orang tua mengetahuinya, saya tidak dapat menemukan tempat tinggal kedua. Aku hanya bisa tinggal bersama keluarga majikan kecilku untuk sementara. Tak lama kemudian tibalah hari pindahan.
Peter diam-diam membawa keluarga Ali, menyembunyikannya di dalam kotak penyimpanan dan menaruhnya di bagasi. Ada juga walkie-talkie untuk Anda hubungi kapan saja. Namun, kecelakaan itu terjadi tepat setelah mobil meninggalkan rumah. Karena muatan di bagasi tidak diamankan, sebuah papan luncur secara tidak sengaja terlepas. Kotak penyimpanan yang berisi keluarga Ali hancur menjadi dua bagian. Sebuah lubang besar juga pecah di bagian bawah bagasi. Ali dan Malfoy memegang bagian bawah kotak dan tidak berani melepaskan cengkeramannya. Melihat hal itu, sang ibu pun langsung menghubungi Peter yang saat itu berada di dalam taksi. Namun Peter ingin menghentikan permintaan pemeriksaan. Ayahku tidak mendengarkan. Mustahil. Kedua bersaudara itu akhirnya terjatuh di jalan karena kelelahan. Ketika Peter dan keluarganya tiba di rumah baru mereka di jalan berikutnya, segera bawa orang tua Ali. Ikuti jalan yang dilalui mobil untuk kembali menemukan Ali dan yang lainnya. Setelah kedua saudaranya kembali ke rumah, berdasarkan petunjuk yang diberikan Peter, mereka mencari rute menuju rumah baru mereka. Tapi saat ini, pemilik baru villa, Porter, baru saja datang ke villa untuk memeriksa. Porter mengira villa itu kosong. Sambil memegang gagang telepon, ia tampak sedang mencari sesuatu di dinding. Ternyata, selain meminta secara lisan kepada pengacara agar menyerahkan villa tersebut kepada keluarga Peter, ada pula surat wasiat di brankas itu. Porter mengira bahwa menghancurkan kemauannya akan mencapai tujuannya. Tanpa diduga, pemandangan ini dilihat oleh Ali dan dua orang lainnya di loteng. Mereka harus mendapatkan kembali surat wasiat itu dan membantu keluarga Peter pindah kembali ke villa. Porter mengeluarkan korek api dan mencoba membakar surat wasiat itu. Tanpa diduga, pemantik api itu bermasalah dan tidak dapat menyala. Porter hanya bisa meletakkan surat wasiat itu pada lemari terlebih dahulu. Kemudian carilah sekotak korek api dan bakarlah surat wasiat itu. Namun ketika dia berbalik, dia menemukan kehendak mulai bergerak di dinding dengan sendirinya. Ketika Porter sadar kembali, surat wasiat itu telah dipindahkan ke saluran ventilasi. Melihat keinginan itu akan lepas, Petrus segera berlari maju dan mencoba meraih surat wasiat itu. Tapi sudah terlambat. Ayo, Malfoy, ke sini. Apakah menurutmu dia melihat kita? Tentu saja tidak. Dia adalah manusia terbodoh yang pernah saya lihat. Porter melihat ini, mengambil palu dan menghancurkannya ke lantai. Kemudian bongkar lantai. Hal itu membuat kakak beradik yang bersembunyi di bawah ketakutan. Petrus mengulurkan tangan kanannya dan bersiap meraih keduanya dan mengambil kembali surat wasiat itu. Keduanya ingin melarikan diri. Namun Malfoy dihalangi oleh tangan raksasa. Untuk menyelamatkan saudaraku, Ali mengambil garpu di samping. Jari yang langsung menusuk Potter berhasil lolos untuk sementara waktu. Naiki tangga yang terbuat dari stapler. Ali dan saudaranya berhasil melarikan diri ke atap. Untuk menghindari tertangkap dan terlindas sampai mati oleh Potter, saudara kandung hanya bisa menggunakan kabel antar rumah untuk di atap seberang jalan. Tapi mereka baru saja akan menemukan jalan keluar. Saya takut dengan seekor merpati raksasa. Malfoy adalah orang yang ceroboh. Jatuh ke dalam pipa saluran pembuangan. Dan kemudian dia masuk ke botol susu kosong. Pada saat ini, seorang tukang susu baru saja mengambil botol yang berisi Malfoy. Ketika Ali datang untuk menyelamatkan Malfoy, saya hanya melihat Porter dan anak buahnya mengejar mobil pengantar susu. Pemandangan ini kebetulan disaksikan oleh guru kecil Petrus yang datang mencarinya. Peter segera naik sepedanya dan mengejarnya. Tepat saat Ali merasa putus asa, tiba-tiba seorang anak laki-laki kecil muncul dari selokan. Anak laki-laki itu mengaku sebagai Spiller, seorang pengembara yang tinggal di antara orang-orang kecil. Dia tahu semua lorong bawah tanah di kota ini. Dia memiliki mobil sport pribadi. Anda dapat bebas bepergian di selokan. Dia menyalakan korek api dan lilin. Kenakan helm Anda dan kencangkan sabuk pengaman Anda. Saat pedal gas ditekan, momen ketika gas tak dikenal disemprotkan ke sumber api. Mobil sport itu melaju maju dengan kecepatan 5 meter per detik. Tak lama kemudian mereka tiba di satu-satunya pabrik pengolahan susu di kota itu. Ali segera menemukan Malfoy terperangkap dalam botol. Malfoy ingin menyapa. Tanpa diduga, begitu aku melepas tanganku, benda itu terjatuh ke dalam botol di bawah. Ali mencoba menarik Malfoy keluar dengan tali. Sayangnya, talinya putus di tikungan. Suntikan susu ada tepat di depanku. Banyak susu segar. Segera masuk ke dalam botol melalui nosel. Ali tidak jauh dari sini. Saat ini, saya hanya bisa melihat susu dalam botol terisi penuh. Kemudian, tutup botol satu demi satu menyegel botol yang terisi. Botol tempat Malfoy berada juga segera disegel. Saat ini, Potter datang mengejarnya. Juga mulai memecahkan botol untuk menemukan Malfoy. Malfoy dalam bahaya. Spiller melemparkan tali ke saklar mesin yang jauh. Dan berhasil melarikan diri tepat sebelum dipukul oleh Potter. Mesin langsung mati akibat tarikan keduanya. Namun mesinnya rusak. Ketika sejumlah besar susu menyembur keluar, Potter mandi susu di sana. Tepat saat Malfoy tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Orang tua mereka merasa. Ayah menghadapi botol yang menjebak Malfoy. Kail ditembakkan dan berhasil mengenai botol tersebut. Lalu ayah mengikuti tali itu. Geser langsung ke botol dan tendang ke tanah. Saat botolnya pecah, Malfoy juga berhasil diselamatkan. Tapi sebelum semua orang bisa bahagia selama beberapa detik, Potter, yang baru saja selesai mandi susu, muncul di hadapan semua orang. Dan langsung menyambar kemauan di belakang Ali. Kemudian dia membawa surat wasiat itu ke kantor pembongkaran setempat. Dengan bantuan tuan kecil Peter, mereka tiba di kantor pembongkaran lebih awal. Kemudian pelat pintu gudang diganti dengan nama kantor pembongkaran.
Ketika porter tiba, dia langsung masuk ke gudang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun dalam hitungan detik, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Akan tetapi, begitu dia berbalik, dia malah terperosok ke dalam perangkap yang dipasang Ali. Pintu baja juga langsung terkunci saat ini. Sebelum Potter bisa bangun, ayah yang sudah lama menunggu melepaskan tanganku. Langsung menusukkan jarum baja sepanjang 3 meter ke pantat Potter, ibu dan Malfoy. Lalu dia menyemprotkan sebotol insektisida ke mata Potter, Alyssa dan Spiller bersama. Gulungan pita digunakan untuk menjebak Potter. Saya pikir ayah saya akhirnya dapat mengambil surat wasiat itu dengan mudah. Tanpa diduga, beberapa putaran pita tidak dapat menahan Potter yang gemuk. Pemandangan ini membuat keluarga Ali sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani bergerak sama sekali. Kemudian keluarga itu dijebak oleh Potter di dalam sangkar besi. Potter mengeluarkan penyedot debu. Saya berencana untuk menghisap beberapa orang ini pulang untuk menyiksa mereka. Lalu listriknya tiba-tiba padam. Ketika Potter bangun untuk memeriksa, dia menemukan. Dia dikelilingi oleh puluhan orang kecil. Beberapa figur mini mengikat salah satu ujung kabel ke tanah. Saat kipas listrik di atas mulai berputar, tak lama kemudian seluruh tubuh Potter terikat erat pada kawat itu. Tapi sebagai manusia, Potter masih penuh percaya diri. Hanya beberapa lusin parasit kecil. Bagaimana mungkin menjebak manusia seberat 300 pon? Hasilnya belum selesai. Puluhan ribu parasit keluar dari setiap sudut. Lantainya dipenuhi orang-orang kecil yang tak terhitung jumlahnya yang memprotes Potter. Pada saat ini, Potter tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Ayah datang ke Potter untuk bernegosiasi. Selama Potter menyerahkan keinginan villa, dan bersumpah tidak akan menempati villa Peter lagi. Lalu mereka akan membiarkan dia pergi. Tanpa menunggu Potter menjawab, pintu gudang tiba-tiba terbuka. Tuan kecil Peterlah yang datang menyelamatkan polisi. Melihat Potter berdiri tepat di depannya dengan ekspresi bodoh di wajahnya, polisi mengambil kembali surat wasiat villa itu tanpa mengatakan apapun, dan membawa Potter pergi dan memasukkannya ke penjara karena penipuan. Akhir filmnya, keluarga Peter pindah kembali ke villa karena surat wasiat telah dibuat. Peter membuat saluran khusus. Kadang-kadang, saya akan mengantarkan makanan lezat untuk keluarga Ali. Mulai sekarang, keluarga Ali tidak perlu lagi menyelinap ke villa untuk mencuri barang. Ini adalah film komedi fantasi. Pahlawan Rumah. Berbicara tentang rumahmu, apakah Anda sering kehilangan atau salah menaruh barang kecil? Atau seringkali ada suara-suara aneh yang berasal dari dinding atau di bawah lantai? Bongkar dinding atau lantai untuk melihat. Mungkin Anda memiliki keluarga parasit kecil seperti ini yang tinggal di rumah Anda.